Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pamong budaya Kabupaten Semarang yang kami hormati, rekan-rekan pengurus yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan masukan lalu saran kaitannya dengan pertemuan hari ini, maka kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kabulnya ternyata sampai saat siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan tanpa harap suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pertemuan ini memang kami kemarin sempat diberi Mas Bram selaku atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Semarang, untuk bisa bertemu, berkumpul kaitannya dengan rencana yang akan mengadakan pagelaran virtual pada bulan September, insya Allah yang akan dimulai itu. Oleh karena itu kami sendiri mengucapkan terima kasih kaitannya dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang telah berkenan untuk menjamin atau kasarannya memfungsikan kami selaku pepadi di Kabupaten Semarang. Memang kaitannya dengan pagelaran virtual ini berkaitan dengan pedalangan wayang kulit ini memang sudah ada yang atau sudah ada wadahnya, yaitu pepadi. Oleh karena itu ya wajarlah memang sebenarnya begitu. Setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan pagelaran wayang kulit ini kaitannya dengan pedalangan, ya harapan kami senantiasa melalui atau jabil atau bekerjasama dengan wadah yang sudah ada, yaitu pepadi di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini kami sudah dilibatkan. Oleh karena itu berkaitan dengan rencana yang telah dibuat adanya juknis nanti yang akan dibacakan itu, kami juga belum tahu juknis semacam apa. Hanya saja kami dari pepadi ini jelas mendukung sepenuhnya, apalagi berkaitan dengan rekan-rekan dalang yang ada di Kabupaten Semarang ini. Berkaitan dengan itu yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan nanti, kami dari pepadi itu tinggal mau dilibatkan di apanya, bagian apanya. Nah, berkaitan itu karena juknis sudah direncanakan, sudah dibuat, sehingga kami nanti akan mengetahui saja dan mengikuti apa yang menjadi tugas dari pepadi. Apakah hanya menyiapkan dalangnya saja, apakah termasuk pengguna anggaran dan sebagainya, itu nanti adalah kami menunggu juknis yang telah dibuat. Nah, berkaitan dengan itu dengan waktu tinggal September itu kurang lebih 5 hari saja sudah masuk bulan September, itu pun juga waktu yang sangat pendek berkaitan dengan persiapan rencana untuk pentas meskipun itu virtual. Nah, oleh karena itu mohon nanti juknis juga dibacakan sekaligus sehingga kami tahu persis maunya seperti apa. Itu harapan kami. Adapun pengalaman pagelaran virtual pada tahun kemarin ini adalah kita gunakan pengalaman tersebut. Sebab apa? Sebab kenyataannya dalam pementasan virtual pada tahun kemarin itu kami melihat saja itu ternyata juga sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, berkaitan dengan itu, maka sebelum kami ini nanti memberikan masukan kembali kaitannya dengan juknis yang akan dibacakan, maka kami masih menunggu terlebih dahulu tentang juknis rencana yang sudah dibuat. Sebab berkaitan dengan itu mau tidak mau bahwa rekan-rekan pamong budaya lokal Semarang ini adalah yang dipercaya, diserai dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang, Pak Dinas Pendidikan, untuk menangani kaitannya dengan rencana pentas virtual pada tahun ini. Nah, oleh karena itu, sementara dari kami, Bupati, hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan.
harapan kami marilah nanti dalam pelaksanaan Pemkot ini bisa berjalan lebih lancar dan lebih baik daripada pada pemerintahan virtual pada tahun-tahun yang lalu. Itu saja harapan kami dan selalu Pepadi senantiasa mendukung seluruhnya. Sebab ini pun juga memang Pepadi lah atau rekan-rekan dalam kamilah yang akan pentas. Itu sementara yang bisa saya sampaikan dulu dan waktu akan diberikan dulu kepada Mas Bram. Terima kasih. Pak Turut Pak atas tanggapannya. Jadi ya memang harusnya seperti itu Pak. Jadi makanya kita banyak evaluasi di tahun kemarin. Saya hanya lewat telepon izin untuk melibatkan Pepadi di poster tok itu, tapi setidaknya Pepadi mengetahui. Tapi menurut saya kemarin ya masih kurang banyak kekurangan. Makanya mudah-mudahan tahun ini kekurangan itu bisa kita tambal supaya ya lebih baik daripada tahun kemarin, setidaknya seperti itu. Nanti jurnis akan dibacakan Pak Udo yang nanti kita tanggapannya. Dan terkait dengan yang mepet Pak, jadi ketika saya nelfon Pak Karmo itu memang baru rapat hari itu Senin. Teman-teman itu diundang rapat itu biasanya Senin ketika mau ada kegiatan baru dikumpulkan hari itu dan diberi tugas untuk melaksanakan ini. Dan tidak ada amanat dari dinas untuk hubung orang Pepadi, tidak ada. Ini inisiatif teman-teman di lapangan. Saya, teman-teman ini semua tidak begitu kerja pemerintah seharusnya. Seharusnya kerja pemerintah tetap bagaimana membina dalam hal kesenian. Kalau wayang ya kita harus melibatkan Pepadi. Ini inisiatif teman-teman semuanya sebenarnya. Dan saya langsung telepon Pak Karmo hari itu juga dan ya ketemulah hari ini dan benar Pak Karmo sudah nggak ada waktu lagi, ini sudah tanggal 25 tinggal hanya 5 hari. Dan bagaimana nanti dari Pak Karmo sampaikan perannya Pepadi sebagai wadah seni pedalangan khususnya yang mewadahi poro dalang di Kabupaten Semarang. Yes, kami ingin Pepadi punya marwah ya, punya suatu kehormatan di mata para dalang dengan banyak ikut ngomong tentang kegiatan ini, ngomong tentang ini, mengkoordinasi poro dalang di Kabupaten Semarang yang nanti semua fasilitas akan dicukupi oleh panitia. Artinya nanti setelah ini begitu jumlah jurnis dan segala sesuatu sudah kita bicarakan hari ini dihadiri oleh beberapa wakil saja dengan pengurus Pepadi, kita akan undang para dalang yang nanti akan kita sepakati untuk tampil di kita katakanlah waras itu wayang Ruat Selasi 2021. Bapak-bapak dari pengurus bisa ikut ngomong, ikut mengkoordinasikan teman-teman Pepadi dalam hal teknis latihan dan macam-macam, karena tidak semua dalang yang punya tim sebuah pementasan wayang yang lengkap. Ada yang mungkin dalang tok nggak punya alat atau apa, nanti kita akan bicarakan bersama-sama istilahnya kepiye enaknya gitu nanti supaya bapak para pengurus Pepadi yang memadai poro dalam ini bisa ikut bicara, bisa ikut ngayom-ngayomi supaya pementasan ini sampai akhir sukses gitu, sukses. Dan kita sebuah tim antara panitia Pepadi nanti akan jadi satu tim bahwa ya wayang Ruat Selasi ini dilaksanakan di lapangan oleh panitia dan Pepadi. Saya kira itu. Kalau masalah anggaran kita juga menunggu dari dinas karena ya kelewatan di beberapa jalan itu nanti akan terlalu banyak anggaran yang sulit untuk kita masalah peng-SPJR itu Pak Karmo dan Bapak yang lainnya. Jadi nanti dari panitia akan langsung pamongnya ke titik itu, karena nanti juga ke kecamatan kita akan membagi dengan kecamatan dengan konsumsi dan macam-macam. Kalau kecamatan nggak dilewati itu kadang-kadang grundel Pak. Aku di ketempatan orang untuk opo-opo cuma untuk ruang kebersihan, keamanan biasanya gitu. Kita ya nanti akan melihat di lapangan seperti apa. Itu termasuk bagaimana nanti rapat besok ya kita akan biayai dengan uang itu.
seluruh aktivitas dari kegiatan itu akan kita biayai melalui kepanitiaan mawon dari bendahara saja langsung ke titik kecamatan itu. Nah, saya kira itu dulu, mudah-mudahan Pak Karmo dan Pak dari Bupati paham bagaimana perannya. Ya, perannya nanti besok kita akan tentukan nanti semuanya. Juga jenis ini kan belum mati nih Pak, nanti Bapak bisa kalau ada kekurangan atau ada yang nggak pas bisa nanti urun rebuk di sini. Nanti dalam sudah kita siapkan, bukan itu mati juga, barangkali ada usul saran dari Bapak, kita akan bahas juga. Karena kalau kita datang hari ini kosongan, belum punya juknis, belum punya data dalang, akan habis nanti waktunya lagi. Saya kira itu Pak Wi. Kalau apa yang lainnya, mungkin Pak Wi bisa mulai membacakan jumlah juknis. Setelah itu, nanti daftar dalang yang kita punya yang kemungkinan akan kita mainkan pada Waras 2021. Nanti Bapak dari Bupati bisa mengkritisi, memberi saran, masukan, dan apa saja yang mungkin bisa disampaikan dalam rapat kali ini. Kira-kira itu Pak Wi. Langsung saja ke Pak Wi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tunjuk pelaksanaan pentas wayang virtual karena memang kita dapat pesanan dari atas nih Pak, pesanan dari Pak Bupati bahwa iso tiap kecamatan wonten dimunculkan. Jadi makanya pentasnya itu di aula kecamatan. Nah, jadi katanya harus nanti Pak Bupati mau lihat virtualnya gimana. Jadi di sini memang pembagian dalang antar kecamatan memang nggak sama ya Pak. Ada yang lebih, ada yang memang nggak punya, dan ada tapi satu apa dua itu memang agak gimana ya, kurang sinkron sebenarnya, tapi karena anggarannya cuma segitu dan kita kalau lebih dari dua kelihatannya mesake dalangnya Pak, lebih dari dua kita satu titik yang 10,5 sekitar 10,5 kan gitu. Itu untuk 3 dalang kita mesake dalangnya ini Pak. Jadi setelah kita itu memang satu kecamatan dua dalang. Jadi nanti di sini 2 sama dari atas, rambut dari atas juga tidak boleh lebih dari 2 jam pementasannya. Jadi durasinya 2 jam 2 dalang. Ini karena masih masa pandemi, jadi kalau bisa dipercepat katanya, jadi cuma 2 jam untuk 2 dalang. Nah, ini tadi rambu-rambu secara keseluruhan. Dan sini petunjuk pelaksananya, satu peserta adalah dalang di Kabupaten Semarang. Dalang yang tampil mewakili kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan diwakilkan oleh 2 dalang paling tidak Pak. Kalau mungkin 3 dalang bisa, mungkin satunya mungkin bisa itu jomblo itu apa ya. Soalnya kemarin yang mesake kaya berdas nih Pak, dalangnya banyak nih Bu. Boleh aja tapi satu boleh Pak. Boleh maksimal, kalau bisa maksimal 2. Terus ketiganya pentas dilaksanakan secara virtual atau live streaming nanti di portal kebudayaan Kabupaten Semarang. Dan portal destinasi. Terus yang kelima, pementasan wayang dilaksanakan dengan durasi 2 jam untuk 2 dalang. Terus pentas dilaksanakan selama bulan September penuh dan 2021. Terus pementasan dilaksanakan di aula kantor kecamatan. Terus pementasan dilaksanakan secara silang antar kecamatan. Jadi umpamanya dalang Ambarawa nanti kemungkinan mainnya di Banyubiru di Bandungan, di Jambu. Jadi tidak main di kecamatannya sendiri. Itu permintaannya Pak Bupati harus silang sama kecamatannya. Terus di sini
tiap titik pementasan akan diberi dana pentas, dan pentas berdasarkan dengan protokol kesehatan. Dan ini juga ada dari permintaan dari atas, juga ada mungkin ada kesenian lain untuk pengiring dari pemainnya campur sari nopo gitu. Dan itu dananya juga dari sini Pak. Makanya mungkin pinter dalangnya pripun lagi campur sarinya, kan ada yang dalang yang punya campur sari mungkin sangat digunakan. Karena gitu harus ada SPJ-nya. Jadi memang ya pripun gitu. Abot saja nih. Iya, moga-moga bisa. Nih, tak kira sementara itu dulu. Mungkin nanti ada tambahan. Iya, ada yang kurang. Mungkin ada nanti kita perlu batasi jumlah pengrawitnya nopo-nopo, karena ini masih masa pandemi. Kemarin ya juga nek iso ora akeh-akeh, tapi nek wayang keterangan Pak, nek mboten saged kathah gitu sing pengrawite niku. Tapi mungkin nanti kan bisa dirumuskan satu wayang tuh apa yang nggak ada nggak apa-apa istilahnya. Iya, mungkin bisa ini jadi mengurangi jumlah orang yang berkumpul gitu nih. Nanti biar rencana Pak Bupati sama Ketua DPRD nanti mau datang setiap pementasan itu. Makanya disuruh harus di kecamatan. Kalau tahun waras yang tahun lalu kan kita bebas Pak, di tempat masing-masing, terus orang sah kecamatan ini kudu loro dia kan dibebaskan. Nah sekarang Pak, iya tapi sekarang kan Pak Bupati mau hadir sama sekalian kayak safari lah sebenarnya. Untuk mungkin tujuannya mungkin dari titik ini kita bisa mulai adakan pentas tapi secara terbatas karena protokol kesehatan. Jadi saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.